Selanjutnya ma'asyiral muslimin, pembahasan yang ketiga, syarat sahnya ibadah. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila memenuhi dua syaratnya. Enggak banyak-banyak. Kalau kita masuk pabrik biasanya banyak syaratnya. Kalau kita masuk sekolah biasanya banyak persyaratannya. Allah Subhanahu wa taala cuma ngasih syarat dua supaya amal ibadah kita diterima. Banyak orang berbondong-bondong supaya diterima di sekolahan, di pondok, supaya diterima di pabrik, lembaga dan sebagainya. Padahal syarat-syaratnya banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala ngasih persyaratan agar ibadah kita diterima cuma dua, nggak banyak-banyak. Syarat yang pertama adalah ikhlas, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru, surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan, memurnikan agama ini, Islam, iman, ihsan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niat kita karena Allah, maka dia akan diterima oleh Allah, bernilai ibadah, berpahala. Sebaliknya, jika niat kita adalah unsur dunia, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ma'asyiral muslimin, masalah ikhlas ini adalah masalah yang sangat penting sekali dan berat. Bukan masalah gampang loh. Ikhlas itu masalah yang sangat berat. Sampai-sampai seorang ulama sekelas Sufyan As-Tsauri, seorang ahli ibadah, seorang alim ulama ahli ibadah yang disebutkan dalam biografinya, kana Sufyan idza tadzakkara al-akhirah balad dam. Adalah Sufyan As-Tsauri, apabila beliau ingat akhirat kencing darah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian beliau mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada suatu amalan yang paling berat bagi saya daripada menata niat saya. Ini yang paling berat. Meluruskan niat, meluruskan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling berat. Sebagian ulama, Yusuf ibnu Husain Ar-Razi pernah mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Amalan yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas. Kam ajtahidu fi isqatir riya'i an qalbi. Betapa sering saya mencabut riya dari hatiku, tetapi dia kemudian muncul dari lubang yang lain. Lebih-lebih zaman kita sekarang, dikit-dikit orang pamer ibadah, dikit-dikit disiarkan, di-share di media sosial, laporan kepada penggemarnya, di Facebook, WhatsApp, Masya Allah, Telegram, Instagram, apalagi kalau umroh sama hajian itu, Masya Allah, sudah menjadi suatu hal yang wajib kayaknya. Padahal kalau kita ke Saudi Arabia, terutama ini pas musim hajian ini di sana sudah ada peringatan-peringatan. Banyak ditulis ahil haj, taswiru kali nafsik, yunafi haqiqatal ikhlas. Saudaraku yang sedang haji, Anda selfie itu menodai keikhlasan hajimu. Wah, itu banyak spanduk-spanduknya mengingatkan supaya kita enggak selfie. Tapi sayangnya
gak diterjemahkan. Sehingga banyak yang gak ngerti. Banyak yang gak ngerti. Bahkan ada yang sebagian selfie backgroundnya tulisan itu. Allahul musta'an. Ya, bahkan wallahi saya pernah melihat sendiri banyak kejadian-kejadian aneh dalam masalah seperti ini. Ada yang tawaf live, masya Allah, siaran langsung, seakan-akan dia memamerkan saya sedang apa? Dekat dengan Ka'bah, saya sedang tawaf. Bahkan saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri, ada seorang ya, dia megang Quran, dia meminta kepada saudaranya, kepada temannya untuk memfoto dia, habis itu ditutup lagi. Ya, Allahul musta'an. Nah, ikhwan, tantangan ikhlas pada zaman kita sekarang ini apa? Sangat berat sekali. Oleh karenanya banyak berdoa kepada Allah. Kita harus berjuang, bersungguh-sungguh, ya, karena ini bukan suatu masalah yang sangat mudah. Ya, niat adalah segalanya. Niat adalah nyawa bagi amal perbuatan kita. Kata Syekhul Islam, an-niyatu lil amali karruhi lil jasadi. Niat bagi amal itu bagaikan nyawa bagi badan. Apa artinya badan kalau nggak ada nyawanya? Dan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani, innamal a'malu kalwi'a. Setiap amalan itu bagaikan ember. Idza saluha asfaluhu saluha a'la. Kalau bawahnya baik, atasnya pun baik. Ini kalau bawahnya nggak bocor, maka atasnya diisi air pun nggak ada masalah. Wa idza fasada asfaluhu fasada a'la. Tapi kalau bawahnya udah bocor, nggak ada artinya kita kasih apa? Air. Botol ini misalkan atau gelas ini, tatkala nggak bocor bawahnya, ya, bermanfaat airnya, bisa diminum tadi. Tapi kalau seandainya bocor bawahnya, nggak ada manfaatnya kita tuangkan air. Ya, demikian juga amal perbuatan kita. Kalau niatnya sudah bocor, sudah nggak benar, nggak ada artinya, sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat sebuah hadis dari Nabi SAW yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang 3 golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke neraka? Siapa mereka? Mereka bukan bandar narkoba, mereka bukan para preman, ya, bukan. Ternyata yang pertama adalah orang yang jihad di jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Subhanallah. Jihad, membaca Al-Quran, sedekah. Bukankah itu amalan-amalan yang sangat utama? Bukankah itu amalan-amalan yang sangat mulia? Tapi kenapa justru para pelakunya dicampakkan oleh Allah ke neraka? Karena mereka kehilangan ikhlas dalam amal perbuatan mereka. Yang satu berjihad supaya dipanggil pahlawan. Yang satu membaca Al-Quran supaya dibilang, Masya Allah, merdu suaranya, qari. Ya. Yang ketiga bersedekah dengan harapan agar dipanggil dengan dermawan. Sehingga sia-sia amal perbuatan mereka. Betapa banyak amalan besar menjadi sia-sia karena niat yang rusak. Dan betapa banyak amalan yang sederhana menjadi besar gara-gara niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rubba amalin shahir tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabir tusahhiruhun niyyah. Kata Imam Ibnu Mubarak, betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil, tidak berharga gara-gara niat yang rusak. Dan betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat yang lurus.